itu. Wah, ngeri itu. Ngeri itu ya. Dan kan si MBS ini kan dicaci maki orang Islam sedunia kan. Dicaci maki sama orang Islam sedunia. Tetapi MBS berpikirnya dia maju. Kalau saya nggak buka diri, Arab ini kita lama-lama jadi planet Namek nih dia bilang. Udah tinggalnya di gurun. Erdogan, Pak. Erdogan kan paling kencam MBS itu, Pak. Paling benci sama MBS ya benar. Erdogan itu paling benci sama MBS itu. Makanya dikejar terus kan waktu yang kasus macam-macam kan sama Erdogan, dia nggak ngaca, dia sendiri melanggar hak asasi manusia. Tapi kan dikejar terus si MBS ini kan. Padahal di bawah MBS ini, pemerintahan MBS ini luar biasa loh ya. Perempuan boleh setir mobil, boleh pergi sendiri tanpa pendampingan dari suami, dari laki-laki ya kan. Boleh apa namanya, boleh pakai bikini segala macam loh. Zamannya MBS ini loh. Tentang mana yang salah kita kasih tahu. Jadi bukan berarti kita berpolitik, enggak. Ya, kalaupun saya memberikan advice ya, itu bukan advice bahwa Anda pilih Prabowo pasti benar. Oh, enggak, kan saya bilang. Tiga-tiga ini bangsat semua nih. Kalian sial pokoknya. Pemilu kali ini kalian sial. Ya, pemilu dulu saya bilang, ya, Jokowi ini sudden death. Saya selalu bilang, kamu pilih Jokowi, kamu akan punya sudden death. Punya jeda waktu untuk persiapan, tapi gereja bukannya tambah bertobat, tambah edan. Nah, apakah Gilbert mengajari, mengasihi, mengampuni, memberkati? Oh tidak, ya Gilbert itu cuma teori doang, cuma teori dan pengajarnya banyak ngawur, ngajari Anda sesat Gilbert. Biar lanjut dulu Ya, nih. lanjut Dulu nih. Ini terima kasih Alprey ya, rajin-rajin ikut kelas. Ini yang kita belum dengar suaranya siapa nih? Siapa nih? Pak Frans ya? Pak Frans? Udah tidur nih Pak Frans nih. Pak Kwang. Pak Kwang, tidur jangan dibangunin, besok mau doa pagi besok ya. Ada. Ya dibilangin suruh tidur, ini udah malah bangun. Suruh tidur bisa mau doa pagi dia. Tetap standby, Pastor. Standby. Iya. Oke, siapa lagi lanjut? Berani masuk sini. Ini kan channel pencerahan. Jadi siap-siap, bukan cuman memberi itu. Siap-siap juga kalau dijewer. Iya, itu aja. Lanjut. Siapa lagi nih? Ya, Pastor Paul. Ya, Prawira. Ya, sedikit tentang itu tadi yang saya lihat ada apa sih yang yang ada ulama tuh yang bikin mau syariah di Inggris ya. Ya, yang di Inggris nah ini saya mau nanggapin tuh Pak. Itu hati-hati pakai seperti itu tuh, mudah-mudahan maksudnya gini. Ya, kalau di sini kan Sharia law itu kan sebenarnya sudah berlaku ya, walaupun setengahnya ya. Misalnya udah banyak yang deportasi, Pak. Jangan tak. Kalau di Eropa saya nggak tahu Inggris ya, saya belum pernah, saya belum dapat feel-nya. Tapi kalau di Eropa kemarin di Eropa saja sudah berapa ribu masjid ditutup, orang-orang deportasi ribuan, Pak. Terus masalahnya gini, Pak. Ya, emang nggak usah khawatir, benar. Cuma saya lihat kayak misalnya klub-klub sepak bola nih Pak ya. Nggak masalah, mereka screening Pak, screening Pak. Orang Eropa itu tidak rasis, tetapi mereka screeningnya nggak kayak orang Indonesia Pak, cuman pura-pura doang. Orang Eropa itu kalau bilang screening bener. Loh, orang Eropa waktu saya interview di sini, mereka screening, mereka bisa tahu semua sepupu saya siapa, ini saya tahu semua loh. Di screening bener Pak. Mereka bisa tahu masa kecil saya semua itu dicari bener, dilacak bener Pak. Screening bener Pak. Nggak main-main Pak. Oh jadi soalnya itu kan ada yang 9 klub sepak bola itu kan dikuasai oleh nggak apa-apa. Timur Tengah. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Kan Arabnya udah jadi Kristen sekarang. Arabnya pelan-pelan sudah jadi Kristen, sudah baikan sama Israel. Oh iya. Itu jangan-jangan si putra mahkotanya Arab Saudi itu siapa namanya? Saya lupa namanya. Mohammed bin Salman Pak. MBS ya, si MBS itu saya dengar udah jadi Kristen loh. Iya. Saya dengar ya.
Tapi ini masih belum A1 ya, sorry ya, ini belum A1, ini baru isu ya. Isunya sudah jadi Kristen, makanya Oh. si rajanya juga nggak bisa apa-apa, ya si anak ini putra mahkota, tapi mainnya halus dia. Hmm. At least dia sudah jadi agnostik, paling tidak sudah agnostik, ya. Soalnya dengan saya lihat ya, Paus Francis ini kan adalah paus pertama yang bisa bikin gereja di Arab Saudi kan. Hmm. Gimana caranya? Gimana caranya tuh? Ya, wah itu tawarannya luar biasa itu, atau ada sesuatu itu. Nggak semudah itu. Ya, katedral besar banget di Arab itu bikin dia itu. Wah, ngeri itu. Ngeri itu ya. Dan kan si MBS ini kan dicaci maki orang Islam sedunia kan. Hmm. Dicaci maki sama orang Islam sedunia. Tetapi MBS berpikirnya dia maju. Kalau saya nggak buka diri, Arab ini kita lama-lama jadi planet Namek sih dia bilang. Udah tinggalnya di gurun. Erdogan, Pak. Erdogan kan paling kejam MBS itu, Pak. Paling benci sama MBS, ya benar, Erdogan itu paling benci sama MBS itu. Makanya dikejar terus kan, waktu yang kasus macam-macam kan sama Erdogan, dia nggak ngaca, dia sendiri melanggar hak asasi manusia. Tapi kan dikejar terus si MBS ini kan. Padahal di bawah MBS ini, pemerintahan MBS ini luar biasa loh ya. Perempuan boleh setir mobil, boleh pergi sendiri tanpa pendampingan dari dari laki-laki ya kan. Boleh boleh pakai bikini segala macam loh. Zamannya MBS ini loh. Ngeri ini ya. Makanya itu kalau saya nggak ada, nanti baru zaman antikris, nanti baru Islam akan berkuasa di seluruh dunia 3,5 tahun. 3,5 tahun saja. Itu selama ini enggak, nanti Islam hancur dulu. Islam itu nanti babak belur dulu, nanti baru setelah babak belur ada microchip, nanti Islam dia bajak itu microchip, baru nanti dia berkuasa tuh. Dan itu skenario-nya begitu, percaya saya. Ini Nabi ke-26 sudah bersabda. Ini ngomong-ngomong Nabi 27 mana ya si Nabi 27 ya? Ini murid saya kok ini Nabi ke-27 nggak nongol nih, tumben ini. Waduh, sembelit jangan-jangan nikmat dibantai sama Gajah Mada. Gajah Mada keras-keras bener sih Gajah Mada, dua-dua nggak ada semua nih. Suara malam, lanjut suara malam. Halo, shalom Pak Paus, selamat malam Shalom, Pak. suara malam. Tampaknya nih Pak, mau pemilu biasanya gereja-gereja ya, terutama GBI kayaknya kena demam dana boti Pak ya, kalau diperhatikan Pak ya. Grupnya PGPI ya. Ya, Bukan semuanya cuma berlomba-lomba. PGPI, grupnya PGPI si itu. Mungkin termasuk juga Gultom Pak ya. Gultom nggak terima uangnya Anies, makanya dia protes kemarin. Oke, iya. Kalau Jadi Gultom ini piaraannya MUI. Iya, anjingnya MUI kalau Gultom ini. Iya, Pak. Ya, jadi semua pada sepertinya berlomba-lomba Pak ya, merapat satu calon tertentu ya, karena sudah pernah merasakan manisnya gitu Pak ya, madunya gitu Pak. Jadi kayaknya sih kalau diperhatikan Pak ya, Gilbert ya, gila betul ya. Kalau dulu kan kalau saya dulu pernah Pak ya, dia gabung sama dari Pak Pariaji Pak ya dulu ya, kalau tidak salah ya. Gilbert, iya kan GBI kan, Pariaji kan juga GBI dulu. Iya. Oh iya, Gilbert dulu muridnya Pariaji, Tiberias ya. Iya. Kalau salah dulu muridnya Pariaji, bener Gilbert itu ya. Bisa masing-masing Pak ya. Dia itu. Betul. Tapi memang ini Pak, memang belakangan Gilbert memang ramai dia cukup terkenal karena emang ini Pak pelayanannya dari Dautoni Pak ya. Dautoni itu kan dia memang dulunya berasal dari aliran ini Pak. Itu ngapusi itu, Dautoni ngapusi itu. Itu cuma buat cari muka biar dia juga cepet naik tenar. Betul. Dia semacam dibilangnya penghayat itu Pak ya, tapi dia istilahnya. Iya enggak lah. Sekarang Dautoni juga akhirnya setelah sebanyak saya kritik pengajarannya ikut saya juga. Definisi setan, malaikat, definisi iblis, hantu roh segala macam. Akhirnya Dautoni ikut saya juga itu sekarang. Setelah sering saya kritik itu kan. Iya.
Serius itu Tony kan dulu klinik-klinik begitu saya kritik terus sekarang dia ikut-ikutan saya. Terus sampai jadi begini. Jadi ini Pak, jadi kalau diperhatikan apa teologinya tidak berkembang Pak ya kalau saya lihat ya. Jadi yang dibahas mungkin ya teologinya mungkin lebih pada psikologi kalau dibilang Pak ya. Dia mengampuni, memberkati dan mendoakan itu Pak ya. Jadi kalau kita kan di sini kan gerombolannya sudah berbicara lebih mungkin ke geopolitik Pak ya, lebih. Tapi kalau misalnya memang pelayanannya saya perhatikan memang lebih kepada hal-hal yang berbau dunia-dunia roh seperti itu Pak ya, seperti mengusir misalnya ada yang kerasukan atau gimana gitu. Jadi memang kalau dibilang kenapa gereja tidak berkembang ya? Karena pengetahuan juga tidak berkembang Pak di gereja Pak ya. Jadi yang dibahas ya teologinya seputar ini aja, seputar perintah saja gitu Pak ya. Tidak membahas masalah. Kalau dibilang kenapa di gereja tidak belajar tentang politik, dibilang pendeta kan dibilang harusnya tidak berpolitik. Tapi saya bilang kenapa pendeta tidak berpolitik ya? Sedangkan Tuhan Yesus saja ini juga berpolitik Tuhan Yesus ya. Dia mantang ajaran-ajaran Farisi gitu Pak ya. Bukan kita jadi umat Kristen ini terutama pendeta dibilangnya mungkin dibilang jangan berpolitik, tapi seharusnya saya bilang politik itu bisa digunakan untuk menolong Pak ya, menolong masyarakat ya. Bukan digunakan untuk digunakan hal-hal untuk malah meraup keuntungan sebesar-besarnya gitu Pak ya. Itulah gunanya politik. Politik itu di tangan yang benar itu akan menolong masyarakat, tapi di tangan orang yang salah justru malah menghancurkan masyarakat itu Pak ya. Jadi sebagian pandangan mungkin terutama Muslim Pak ya, mereka beranggapan pendeta itu seharusnya tidak berpolitik gitu ya, tidak ikut-ikutan politik. Tapi menurut saya itu tidak benar itu Pak ya. Jadi mungkin masih banyak juga di gereja itu yang mungkin masih tabu Pak ya, masalah-masalah. Bahkan banyak kan yang mencemooh ya di sini kenapa bahas-bahas politik gitu ya. Tapi memang ya itulah tujuan gereja itu hadir ya, sebagai garam Pak ya, jadi kita bisa sebagai jangan ada masalah di masyarakat kita hanya diam saja begitu Pak, tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi makanya kita di sini bahas semuanya, mulai dari bahas politik, budaya sampai MUI, karena itulah sebenarnya fungsi gereja seperti itu gitu Pak ya. Jangan hanya membicarakan tentang tadi 3M tadi, mengampuni, mendoakan. Tapi kita juga harus ikut dalam bagaimana. Tapi bukan begitu Pak. Kita tidak berpolitik Pak. Kita kelompok kita tidak berpolitik. Saya tidak berpolitik, tetapi kita menyampaikan yang benar, yang mana yang salah kita kasih tahu. Jadi bukan berarti kita berpolitik, enggak. Ya, kalaupun saya memberikan advice ya, itu bukan advice bahwa Anda gini Prabowo pasti benar. Enggak, kan saya bilang tiga-tiga ini bangsat semua nih, kalian sial pokoknya, pemilu kali ini kalian sial ya. Pemilu dulu saya bilang ya, Jokowi ini sudden death. Saya selalu bilang, kamu pilih Jokowi, kamu akan punya sudden death, punya jeda waktu untuk persiapan. Tapi gereja bukannya tambah bertobat, tambah edan. Nah, apakah Gilbert mengajari mengasihi, mengampuni, memberkati? Oh tidak ya, Gilbert itu cuma teori doang. Cuman teori dan pengajarnya banyak ngawur, ngajari Anda sesat Gilbert. Ya, dia cuman memperkaya diri sendiri saja. Tidak ada yang benar dari pengajarannya Gilbert. Jadi kalau di kita mengajari bagaimana kita mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya udah kita tunjukkan. Agustan ya ancam-ancam saya ya waktu dia sakit ya, dia nangis-nangis telepon saya, kita kumpulin duit langsung. Ya kan? Harusnya Agustan itu bertobat itu, tapi uangnya itu kemudian ditahan sama Mualaf Center, nggak diterima. Kita ngajarin, praktek, bukan cuma ngajarin, kita praktekkan apa itu mengasihi, mengampuni, memberkati. Oh, itu justru penting. Kalau Gilbert enggak. Mana ada Gilbert ngajarin mengasihi, mengampuni, memberkati, prakteknya mana memberkati, apa yang diberkati sama Gilbert? Apa titiknya dia diberkati? Nggak ada Gilbert memberkati orang. Mana? Kita memberkati siapa? Apa berkat Gilbert bagi Indonesia? Nggak ada.
Kalau berkatnya komunitas kita, oh ya banyak, kita kumpulin 15 miliar itu semua kita berikan buat Indonesia. Nggak ada yang masuk saya Rp1 pun nggak ada. Komunitas ini kita berikan untuk memberkati justru. Ngasih, mengampuni, memberkati. Kalau Gibret mana ada memberkati. Ampuni yang mana yang diampuni. Ya, ngampuni siapa? Ngampuni Habib Rizik. Nggak ada. Nah, coba Gibret ada nggak pernah datengin sama Ahok? Nggak pernah baik-baik sama Ahok. Nggak ada. Dia itu, Gibret ini penjahat luar biasa, penjahat gereja. Yang dia nipu Anda. Ini Gibret ini adalah Yudas ya, tadi ya Pak Robert bilang. Gibret ini adalah Yudas, hati-hati. Nggak ada pengajaran yang benar di Gibret itu, nggak ada. Kamu diajari Gibret, Pak, contohnya apa Pak? Gitu saja, nggak ada contohnya mana, dia nggak bisa kasih contoh. Iya. Iya Pak, mungkin saya juga ini Pak ya. Jadi memang kan dia dulu pernah dekat dengan Yusuf Mansur Pak ya, Gibret ya. Jadi dia istilahnya pernah mengundang dan juga pernah bertamu ke rumahnya. Tapi nyata kan dia Yusuf Mansur kan juga akhirnya bermasalah juga kan ya. Banyak yang ketipu sama Ya dia. semua gitu, orang yang orang kambing kumpulnya sama kambing, domba sama domba, ayam sama ayam, serigala sama serigala. Gilbert ya kumpulannya ketemu sama orang-orang begitu juga. Kalau saya kumpulannya dengan orang yang kayak setipe dengan saya. Ya, kambing ya kumpul sama kambing, domba sama domba. Gilbert ya kumpulnya sama Yusuf Mansur sama Habib Rizik, penipu-penipu agama semua. Ya kan? Ulama penipu semua, kumpulannya begitu. Iya. Itu udah pasti dengan sendirinya. Kalau Gibret ngajari mengasihi, mengampuni, memberkati, enggak ada. Buktinya apa? Prakteknya mana? Enggak ada. Enggak ada. Ngasih, mengampuni, memberkati. Enggak ada. Ini Pak, saya juga kritik juga Pak ya. Jadi gereja-gereja yang mungkin dia misinya itu tujuannya hanya membangun gedung Pak ya. Itu yang saya kritik. Jadi kalau di sini kan jelas, jadi tidak membangun gedung gereja Pak ya, tapi lebih banyak memberkati bagi. Nah, kamu sudah diakonia belum? Sudah pernah transfer belum ke Damaris, Damarkasi, Munpagi atau Galarua? Saya dulu pernah Pak, tapi udah lama. Nah, kenapa pertanyaannya? Ya kan? Iya Pak. Nanti Pak saya akan. Kenapa? Padahal kita ajarin. Uang yang ada di Damaris, Damarkasi, Galarua, Munpagi itu tidak ada Rp1 pun masuk ke rekening saya. Itu semua dari kalian diserahkan kepada Tuhan, lalu kita kelola untuk Indonesia. Ya, bahkan banyak yang nggak bisa bayar sekolah kita bayarin. Banyak setiap Natal, ya ini Natal mau deket nih, kita bagi-bagi sepatu. Ini mau tambah tas, yang kata besok saya lagi usulkan tambah tas. Jadi saya pernah ngerasain miskin nggak punya sepatu ya. Sepatunya sampai mangap 1 tahun, sepatunya kayak buaya mangap begitu ya. Setiap kali saya beli sepatu, sampai hari ini setiap kali pakai sepatu baru tuh saya selalu menitikkan air mata. Sampai hari ini. Makanya saya bilang, Mas, setiap Natal kasih sepatu baru buat anak-anak ini. Sepatunya jangan yang murahan, yang harganya di atas 400.000. Ya antara 400 sampai 600 rela, kan harganya bervariatif itu kan. Nah, kenapa? Karena buat anak-anak ini punya sepatu yang layak itu, buat anak-anak ini itu sesuatu banget. Pakai sepatu yang genah, ya bukan sepatu murahan ya, sepatu yang genah gitu ya. Juga bukannya mahal mewah-mewah, 400-500 ribu itu sepatu biasa, itu sepatu batai, mereknya segitu, sekarang malah segitu ya. Harganya sepatu bata 400-500 ribuan itu sekarang. Tapi jelas sepatu yang bagus, yang lumayan. Nah, wah itu rasanya sesuatu banget. Nah, itu adalah bentuk diakonia. Nah, kita mau tambah tas sekarang, tas sekolah. Ya, makanya nggak bisa beli seragam sekolah, kita bayarin. Kemarin ada yang banyak ya kita. Nah, itulah bentuk diakonia. Ya, semua yang ada di dalam komunitas kita tidak akan ada ya satu pun yang miskin atau kekurangan. Nggak bisa makan, kita kirim makanan, kita kirim sembako malah. Setiap rutin kita ada jatah buat bagi-bagi sembako ya, untuk semua komunitas. Itulah gereja. Gereja itu ya begitu, bukan kayak gerejanya Gilbert. Gerejanya Gilbert itu paguyuban. Paguyuban lawak kan gerejanya Gilbert itu. Ya kan? Paguyuban lawak sama apa namanya alis badai itu, alis anti badai. Apa? Bulu mata anti badai. Oke, lanjut dulu nih penutup. Siapa mau penutup?